Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Ika Damayanti dari Prodi PGMI semester 3 Universitas Nurul Jadid. Baik, saya akan memaparkan sedikit tentang makalah saya yang berjudul Prinsip-prinsip Pendidikan Islam. Mari simak sedikit dari makalah yang saya buat. Langsung saja ke pembahasan. A. Pengertian prinsip pendidikan Islam. Prinsip berarti asas atau kebenaran yang jadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Menurut Dr. Runes yang dikutip oleh Syamsul Nizar, mengartikan prinsip sebagai kebenaran yang bersifat universal, yang menjadi sifat dari sesuatu. Menurut Syekh Muhammad Naqoid Al-Attas, pendidikan adalah suatu proses penamaan sesuatu ke dalam diri manusia, mengacu kepada metode dan sistem penamaan secara bertahap, dan kepada manusia penerima proses dan kandungan pendidikan tersebut. Apabila dikaitkan dengan pendidikan, maka prinsip pendidikan dapat sebagai kebenaran yang universal sifatnya dan menjadi dasar dalam merumuskan perangkat pendidikan. Prinsip pendidikan diambil dari dasar pendidikan, baik berupa agama atau ideologi. Prinsip pendidikan Islam juga ditegakkan atas dasar yang sama dan berpangkal dari pandangan Islam secara filosofis terhadap jagat raya, manusia, masyarakat, ilmu pengetahuan, dan akhlak. Pandangan Islam terhadap masalah-masalah tersebut melahirkan sebagai prinsip dalam pendidikan Islam. B. Pendidikan dasar prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam. Kesulitan dalam mengemukakan prinsip-prinsip dasar secara normatif ada pada masalahnya yang sering tercampur dengan hal-hal yang bersifat mikro, sehingga para ahli biasanya berbeda dalam menetapkan. B. Prinsip-prinsip pendidikan Islam. Kesulitan dalam mengemukakan prinsip-prinsip dasar secara normatif ada pada masalahnya yang sering tercampur dengan hal-hal yang bersifat mikro, sehingga para ahli biasanya berbeda dalam menetapkan mana hal-hal yang termasuk prinsip-prinsip dasar itu. Memang tidak diragukan bahwa ide mengenai prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam banyak tertuang di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam hal ini akan dikemukakan ayat-ayat atau hadis-hadis yang dapat mewakili dan mengandung ide tentang prinsip-prinsip dasar tersebut dengan asumsi dasar, seperti yang dikatakan oleh Al-Nahlawi bahwa pendidik sejati atau maha pendidik itu adalah Allah yang telah menciptakan fitrah manusia dengan segala potensi dan kelebihan, serta menetapkan hukum-hukum pertumbuhan, perkembangan, dan interaksinya, sekaligus jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuannya. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip integrasi. Suatu prinsip yang harus dianut adalah bahwa dunia ini merupakan jembatan menuju kampung akhirat. Karena itu, mempersiapkan diri secara utuh merupakan hal yang tidak dapat diletakkan agar masa hidup di dunia ini benar-benar bermanfaat untuk bekal yang akan dibawa ke akhirat. Persiapan merupakan kegiatan yang layak di dunia. Perilaku yang terdidik dan nikmat Tuhan, apapun yang didapat dalam kehidupan, harus diabadikan untuk mencapai kelayakan itu, terutama dengan mematuhi kemauan Tuhan. Disinilah letak pentingnya kebiasaan diri secara utuh hingga dapat mengendalikannya, supaya setiap perilaku sesuai dengan keinginan.
dengan keinginan Tuhan untuk kesejahteraan hidupnya sendiri, sesama manusia dan lingkungannya. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Karena ada prinsip integrasi, maka prinsip keseimbangan merupakan kesemestian, hingga dalam pengembangan dan pembinaan manusia tidak ada kepinjangan dan kesenjangan. Pertama adalah keseimbangan antara material dan spiritual, unsur jasmani dan rohani. Pada banyak ayat dalam Al-Quran adalah menyebutkan iman dan amal secara bersamaan. Iman adalah unsur yang menyangkut dengan hal spiritual, sedangkan amal atau karya adalah yang menyangkut material. Demi masa sesungguhnya, manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Tidak kurang dari 67 ayat yang menyebutkan iman dan amal secara bersamaan, secara implisit menggambarkan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Siapa yang beramal berupa karya yang soleh, sedangkan ia dalam keadaan beriman, maka usahanya tidak akan disia-siakan, dan kami mencatat semuanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 94. Yang nomor 3, prinsip persamaan. Prinsip berikutnya adalah prinsip persamaan. Prinsip ini berakar dari konsep dasar manusia yang mempunyai kesatuan asal yang tidak membedakan derajat, baik antara jenis kelamin, kedudukan sosial, bangsa, suku, ras, atau warna kulit, sehingga budak sekalipun mendapat hak yang sama dalam pendidikan. Siapapun di antara seorang laki-laki yang mempunyai seorang budak perempuan, lalu diajar dan dididiknya dengan ilmu dan pendidikan yang baik, kemudian dimerdekakannya lalu dikawininya, maka laki-laki itu mendapat pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seperti diketahui bahwa budak perempuan merupakan status manusia terendah pada masyarakat Arab pra-Islam. Dengan hadis ini, Rasulullah mengangkat derajatnya menjadi sama dengan manusia yang lainnya, khususnya dalam bidang pendidikan. Persamaan hak dalam pendidikan dengan demikian merupakan suatu prinsip yang mempunyai dasar yang kukuh karena didasarkan kepada persamaan asasi tentang hakikat dan keberadaan manusia di permukaan bumi. Yang keempat, prinsip pendidikan seumur hidup. Sebenarnya prinsip ini bukanlah merupakan suatu hal yang baru di kalangan umat manusia. Ungkapan seperti tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang kubur, dan tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, merupakan pepatah yang cukup populer sejak periode Islam. Sesungguhnya prinsip ini bersumber dari pandangan mengenai kebutuhan dasar manusia dalam kaitan keterbatasan manusia, di mana manusia sepanjang hidupnya dihadapkan dengan berbagai tantangan dan godaan yang dapat menjerumuskan dirinya sendiri ke jurang kehinaan. Sisi lain dari prinsip pendidikan seumur hidup adalah dalam kaitan ilmu yang maha luas. Karena ilmu luas tanpa batas, maka manusia tidak akan pernah selesai mencari dan menemukan ilmu. Sementara di pihak lain ada pemerintah atau kewajiban menuntut ilmu, dan prinsip pendidikan seumur hidup merupakan jalan yang bisa mengklirkannya.
Yang kelima, prinsip keutamaan. Prinsip yang terakhir adalah prinsip keutamaan al-fadilah. Keutamaan merupakan inti dari segala kegiatan pendidikan. Dengan prinsip ini ditegaskan bahwa pendidikan bukanlah sekedar proses mekanik, melainkan merupakan proses yang mempunyai ruh di mana segala kegiatan yang diwarnai dan ditunjukkan kepada keutamaannya. Keutamaan tersebut terdiri dari nilai-nilai normal. Nilai normal yang paling tinggi adalah tauhid. Sedangkan nilai moral yang paling buruk adalah syirik. Dengan prinsip keutamaan ini, pendidik bukan hanya bertugas menyediakan kondisi belajar bagi subjek didik, tetapi lebih dari itu, turut membentuk kepribadiannya dengan perlakuan dan keteladanan yang ditunjukkan oleh pendidik tersebut. Hargailah anak-anakmu dan bakatkanlah budi pekerti mereka. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka prinsip-prinsip pendidikan Islam yang telah disebutkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, integrasi. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, persamaan. Yang keempat, pendidikan seumur hidup. Yang kelima, keutamaan. Tentunya banyak lagi prinsip-prinsip yang dapat dijadikan dasar pendidikan. Akan tetapi seperti telah dikemukakan, untuk menetapkan prinsip-prinsip yang lebih rinci, mestilah akan mengikuti alur. Yang C. Pengertian metode pendidikan Islam. Metode berasal dari dua perkataan, yaitu meta yang artinya melalui dan hodos yang artinya jalan atau cara. Jadi, metode artinya suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Sementara itu, pendidikan merupakan usaha membimbing dan membina serta bertanggung jawab untuk mengembangkan intelektual pribadi anak didik ke arah kedewasaan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka pendidikan Islam adalah sebuah proses dalam membentuk manusia-manusia muslim yang mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk mewujudkan dan merealisasikan tugas dan fungsinya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kepada Tuhannya, sesama manusia, dan sesama makhluk lainnya. Pendidikan yang dimaksud selalu berdasarkan kepada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan metodologi pendidikan Islam adalah cara yang dapat ditempuh dalam memudahkan pencapaian tujuan pendidikan Islam. Macam-macam metode pendidikan Islam. Secara garis besar, metode yang sering digunakan untuk pembelajaran orang dewasa antara lain: yang pertama, ceramah dan tanya jawab. Dalam metode ceramah, proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru umumnya didominasi dengan cara ceramah. Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara mengelola pembelajaran dalam penyajian materi melalui pemecahan masalah atau analisis sistem produk teknologi yang pemecahannya sangat terbuka. Suatu diskusi dinilai menunjang kreatif siswa bila diskusi itu melibatkan semua anggota diskusi dan menghasilkan suatu pemecahan masalah. Jika metode ini dikelola dengan baik, antusiasme
siswa untuk terlibat dalam forum ini sangat tinggi. Tata caranya adalah sebagai berikut. Harus ada pimpinan diskusi. Topik yang menjadi bahan diskusi harus jelas dan menarik. Peserta diskusi dapat menerima dan memberi, dan suasana diskusi tanpa tekanan. Tujuan penggunaan metode diskusi dalam kegiatan pembelajaran seperti yang diungkapkan klien 1998 adalah tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Yang ketiga, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami materi tersebut. Metode tanya jawab akan menjadi efektif bila materi yang menjadi topik bahasan menarik, memantang, dan memiliki nilai aplikasi tinggi. Yang terakhir, pengertian pendekatan dalam pendidikan Islam. Pendekatan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses, perbuatan, dan cara mendekati serta mempermudah pelaksanaan pendidikan. Jika dalam kegiatan pendidikan metode berfungsi sebagai cara mendidik, maka pendekatan berfungsi sebagai alat bantu agar penggunaan metode tersebut mengalami kemudahan dan keberhasilan. Selain metode-metode memiliki peranan penting dalam kegiatan pendidikan Islam, pendekatan-pendekatan juga menempati posisi yang berarti pula untuk memantapkan penggunaan metode-metode tersebut dalam proses pendidikan, terutama proses belajar mengajar. Pendekatan dalam pendidikan Islam merupakan suatu cara untuk mempermudah dalam kelangsungan belajar mengajar, sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan lebih bisa menunjukkan keberhasilan pendidikan anak didik yang berdasarkan skill yang dimilikinya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.